Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan sementara Qin Chen tinggal di Daozong kuno mempelajari token pedang, di kediaman inti keluarga Kingsu, ada rumah besar seperti rumah bangsawan. Rumah besar ini dibagi menjadi 5 bagian. Di bidang selatan, 2 wanita muda sedang berdiskusi. Dari kedua wanita ini, satu adalah King Susilan, dan yang lainnya agak mirip dengan King Susilan, tetapi kontur wajahnya sedikit bersudut dan terlihat sangat dingin. Ini adalah saudara perempuan King Susilan, King Susiyun, arogan pertama dari keluarga Kingsu, tuan dari guru suci tahap akhir, pewaris pertama dari keluarga Kingsu. Suara pedang yang berdentang satu sama lain terus terdengar. "Kakak, hati-hati!" teriak King Susilan. Aura pedang berkabut biru meletus, menutupi King Susiyun. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang biru muda di tangan King Susilan, seperti mata air yang mengalir, meleleh menjadi kabut biru dan hujan, menghadap ke seberang King Susiyun. "Baik," jawab King Susiyun sedikit terkejut ketika dia mengambil jurus pedang sebelumnya. King Susiyun bahkan lebih terkejut saat gerakan ini dilakukan. Kekuatan adik perempuannya jauh lebih buruk darinya beberapa tahun yang lalu. Saat ini Silan telah membuat banyak kemajuan, dan keterampilan pedangnya bahkan secara bertahap menyusul kakaknya. Meskipun kultivasinya tidak sebaik dia telah menempuh jalannya sendiri di atas pedang. "Hehe, saudariku, basis kultivasimu baru saja menerobos, dan itu melampauiku," ucap King Susilan berkata sambil tersenyum. Saudari perempuannya selalu menggunakan keterampilan kultivasi yang sama untuk dibandingkan dengan keterampilan pedang. "Kali ini kamu menang," kata King Susiyun menghela nafas dan tersenyum, matanya sedikit tidak bisa dipercaya. Dia menyingkirkan pedang. King Susilan berkata, "Saya puas bahwa saya dapat mengalahkan saudara perempuan saya dalam 1,5 pukulan. Lain kali, kita akan berkompetisi secara resmi lagi." Apa yang disebut persaingan adalah untuk memverifikasi keterampilan pedang satu sama lain. Itu hanya untuk saling memberi petunjuk. Secara formal, King Susilan tidak berpikir bahwa saudara perempuannya akan kalah darinya. Pihak lain bisa mengganggu keterampilan pedangnya di tengah, daripada membiarkannya bermain. "Baiklah," jawab King Susiyun mengangguk dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Tanpa diduga, saya belum pernah melihat Anda selama beberapa tahun. Ilmu pedangmu telah mencapai level ini. Apakah karena saya memandang rendah Anda?" King Susilan tersenyum dan menjawab, "Kakak sedang dalam pemulihan dari penyakit serius, jadi mungkin tidak sebanyak kesempatanku untuk berlatih. Saya tahu jika kakak benar-benar akan melakukan sesuatu. Saya jelas bukan lawan. Namun, meskipun guru sudah lama tidak mengajari saya sudah merasa bahwa teknik pedang saya memiliki pemahaman yang lebih dalam," kata King Susilan memikirkan Qin Chen, matanya dipenuhi kerinduan. "Aku memberimu pil penyembuh, itu adalah berkat bantuan guru." King Susiyun berkata, "Saya mendengar dari ayah bahwa Pak Tua itu masih seorang ahli alkimia tingkat atas. Dan apakah dia juga seorang master ahli kendo?" "Luar biasa," kata King Susiyun juga mendengar beberapa berita tentang Qin Chen, tetapi dia telah mundur untuk penyembuhan akhir-akhir ini. Dia baru saja meninggalkan retretnya 2 hari ini, dan secara tidak sadar berpikir bahwa master yang dikatakan King Susilan adalah master alkimia yang hebat. Seorang guru suci, dan juga seorang pendekar pedang. "Saudaraku, guru bukanlah seorang kakek tua. Dia masih sangat muda. Sepertinya dia lebih muda dari kakak," kata King Susilan sepertinya suka melihat kakak perempuannya merasa lebih tua. "Apa? Lebih muda dariku? Dan juga seorang master alkimia?" King Susiyun sangat terkejut. Dia tidak curiga King Susilan membohonginya, karena King Susilan tidak pernah membodohinya. Tanpa sadar, King Susiyun menjadi sangat ingin tahu tentang guru di mulut saudara perempuannya. "Ayo ceritakan tentang dia."
Kata King Susiyun, dia ingin adiknya itu memberitahunya satu persatu apa yang terjadi pada Qin Chen di Laut Void Tide. Setelah beberapa penjelasan, Siyun berkata, "Silan, apakah kamu tidak menyukainya?" King Susiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. "Tidak," jawab King Susilan buru-buru menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Dia buru-buru berkata, "Kakak, dengarkan aku." Selanjutnya, King Susilan terus mengatakan apa yang dia alami. Seperti yang dikatakan King Susilan padanya, King Susiyun juga sangat ingin tahu tentang Qin Chen. Terutama setelah mendengar bahwa Qin Chen membantu keluarga King Su membunuh Zhuge Tuyang dan memprovokasi leluhur keluarga Zhuge, King Susiyun semakin terkejut. "Bagus, aku benar-benar ingin bertemu dengannya," kata King Susiyun memiliki rasa keingintahuan yang kuat di matanya. Sebagai seorang jenius, tidak ada yang tidak ingin melawan tuan yang kuat. Dia telah bertarung melawan banyak tuan tua, tetapi mereka tidak membuatnya bergairah. Tetapi kali ini, mendengar apa yang dikatakan adik perempuannya, darah di tubuhnya mendidih. King Susilan menghela nafas, lalu mengangkat kepalanya dan menatap King Susiyun dan berkata, "Sebenarnya, saudariku, menurutku kalian berdua sangat cocok." Kata King Susilan, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia ditakdirkan untuk mewarisi masa depan keluarga King Su, dan urusan tentang cinta sama sekali tidak ada dalam kamusnya. Sungguh saudariku, kalian berdua adalah master guru suci. Anda memiliki minat yang sama. Sayangnya, guru sudah memiliki saudari Meng Sui, dan saudari Meng Sui juga sangat baik." Ucap King Susilan bergumam. King Susiyun dapat melihat bahwa saudara perempuannya benar-benar tertarik dengan pihak lain. Kekuatan sihir apa yang dimiliki pihak lain yang bisa membuat adikku begitu terobsesi? Kata King Susiyun mau tidak mau ingin melihatnya. Pada saat ini, sosok yang luar biasa tiba-tiba muncul di sana. "Leluhur," King Susiyun buru-buru berkata. "Kakek." King Susilan tertawa dan bergegas maju. Pengunjungnya adalah King Su Guhua. Setelah hari-hari ini, luka-lukanya akhirnya sembuh, dan ada nafas yang mengerikan mengalir di sekujur tubuhnya. "Kalian berdua bersiaplah, kita akan keluar." King Su Guhua berkata sambil tersenyum ketika King Susilan menarik janggutnya. "Pergi keluar? Kemana kakek?" Kata King Susilan bingung. "Pergi ke pegunungan Tiandang dan temui gurumu." Kata King Su Guhua mencubit hidung King Susilan dan berkata. King Susilan tiba-tiba berteriak kegirangan. "Leluhur, apakah kita akan pergi ke pegunungan Tiandang?" King Susiyun juga terkejut. King Su Guhua hari ini masih mempertahankan sebagian dari kekuatan tempur yang dulu. Bukan karena dia masih memiliki vitalitas yang kuat, tetapi dia mundur dalam keluarga setiap tahun, mengandalkan sumber daya keluarga dan mewarisi kolam spiritual untuk melanjutkan hidupnya. Setiap pertempuran dan setiap nafas leluhur menghabiskan vitalitasnya, hingga suatu hari, nyawanya akan habis dan dia istirahat di tempat. Tapi sekarang, leluhur berkata akan pergi ke pegunungan Tiandang. Apa yang terjadi? "Siyun, aku tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Selama bertahun-tahun, saya telah melakukan retret untuk mencegah penyakit tua. Tapi kali ini berkelahi dengan Zhuge Rulong dan lelaki tua itu membuatku mengerti bahwa tetap diam dan menunggu kematian tidak akan pernah bertahan lama." Kata King Su Guhua menghela nafas, "Terlalu sulit bagi keluarga kami untuk melahirkan seorang venerabel. Langit hancur dan roh suci menghilang. Langit dan bumi saat ini jauh lebih rusak daripada di zaman kuno, sehingga lebih sulit untuk menembus alam yang mulia. Untuk menerobos alam yang mulia, Anda harus melampaui surga dan menekan surga. Tapi, faktanya, saya telah mengkhawatirkan hal ini selama bertahun-tahun, sampai saya mendengar tentang guru Silan belum lama ini." Mata King Su Guhua bersinar, keluarga Zhuge sebenarnya menghadapi masalah yang sama dengan keluarga King Su saya, dan bahkan ambisi keluarga Zhuge bahkan lebih ambisius. Selama bertahun-tahun, mereka selalu ingin mendapatkan kembali gelar ortodoks Tianjizong. Karena alasan ini, seperti saya,
Sugerulong belum muncul selama puluhan ribu tahun. Tapi kali ini, dia secara pribadi memimpin seorang master klan untuk menargetkan keluarga Kingsu saya. Kejadian ini terlalu aneh. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, saya menemukan sebuah rahasia. Sugerulong ini sedang menatap Tuan Chengqing. Kemungkinan besar dia bukan menargetkan keluarga Kingsu. Memang, keluarga Kingsu dan keluarga Zhuge telah menjadi musuh selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tahu detail kedua keluarga itu. Di tahun-tahun ini, Sugerulong tidak pernah melakukannya sendiri. Tapi kali ini, dia turun tangan secara langsung. Jadi kurasa, tujuannya kemungkinan besar adalah tuanmu, bukan kita. Kata Kingsu Guhua matanya berkedip, tuanmu, tampaknya dari luar alam surga selatan, langsung pergi ke pegunungan Tiandang, tempat makam pedang berada. Barisan gunung telah disusupi, dan sepertinya telah menemukan sesuatu, tetapi saya tidak pernah memperhatikannya. Keluarga Zhuge telah memikirkan harta karun di area terlarang makam pedang atau semacamnya. Sekarang tampaknya kuburan pedang itu sangat nyata, karena beberapa tahun yang lalu, ada desas-desus bahwa kuburan pedang adalah tempat kekuatan kendo teratas di surga kuno. Dengan kekuatan Patua Zhuge, jika tuanmu melakukan gerakan di pegunungan Tiandang, dia pasti akan menghitungnya. Jadi, saya harus pergi ke pegunungan Tiandang, dan waktu saya hampir habis. Sebelum saya istirahat kembali, saya juga harus mencari bantuan untuk keluarga Kingsu kami. Sebelum Kingsu Guhua berbicara, tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit. Di atas langit di kejauhan, aura yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul, memotivasi langit di surga selatan. Ini adalah dari arah pegunungan Tiandang. Kata Kingsu Guhua terkejut. Tempat di mana cahaya pedang ini berasal sebenarnya adalah lokasi makam pedang di pegunungan Tiandang. Cahaya pedang besar terhubung ke dunia dan menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, seluruh alam surga selatan meraung. Apa yang telah terjadi? Energi pedang yang mengalir melalui seluruh alam surga selatan. Mungkinkah ada sesuatu yang berubah di area terlarang makam Jian? Fikir banyak penguasa dari banyak kekuatan terbang satu demi satu, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan dan kengerian. Area terlarang makam pedang adalah salah satu area terlarang teratas di alam surga selatan. Pada saat ini, aura pedang yang mencapai surga mengalir melalui langit dan bumi, membentuk penglihatan yang mengerikan. Di seluruh alam surga selatan, banyak orang kuat telah merasakan perubahan abnormal ini. Ini mengejutkan semua orang. Ayo pergilah. Kulit Kingsu Guhua berubah dan bergemuruh. Dia membawa kedua saudara perempuan Kingsu Silan dan Siyun, dan tiba-tiba menghilang ke dalam keluarga Kingsu. Di lokasi keluarga Zhuge saat ini, mata Sugerulong terpejam rapat, dan nafas takdir muntah di mulutnya. Kekuatan takdir yang mengerikan seperti naga, bergelombang seperti lautan. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat ke arah pegunungan Tiandang. Itu area terlarang makam pedang. Kata Sugerulong tiba-tiba berdiri, mencubit jarinya. Semua keberuntungan telah terkumpul di makam pedang. Sugerulong mengguncang tubuhnya, seperti naga kuno yang terbangun dari tidur nyenyak, melangkah ke dalam kehampaan dalam satu langkah, dan menghilang. Tidak hanya Sugerulong dan Kingsu Guhua, pada saat ini, semua praktisi di alam surga selatan merasa khawatir. Saat ini, di kedalaman surga, di ruang dan waktu terluas, sebuah istana kuno berdiri. Sosok yang tersembunyi di kedalaman alam semesta yang tak berujung tiba-tiba membuka matanya. Di istana ini, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dengan penuh semangat. Orang ini adalah penguasa istana Dewa Bintang, penguasa bintang. Seorang praktisi teratas yang telah lama hidup dari zaman kuno, dia telah tertidur selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang dia telah sadar kembali. Apakah ada seseorang yang bertugas di istana bintang dewa saya? Kata Master Penguasa Bintang bergemuruh.